Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya pada pembelajaran kelima. Anak-anakku yang berbahagia, tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ayo kita pelajari. Anak-anakku, muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah IPS, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang kedua, seni budaya dan prakarya. Kita masih memahami interval nada. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang iptek dan pendidikan dengan sistematis. Pak Guru juga berharap kalian mampu mengidentifikasi interval nada untuk memainkan alat musik dengan benar. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan dari tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computer of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 berisi tentang semua konsep komputasi yang ada di dalam benaknya. Nah, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan ini. Apa yang dilakukan Charles Babbage? Nah, dia menemukan komputer, mengubah sistem tabel dengan sistem mekanik yang berupa komputasi. Boleh jawabannya seperti itu. Apa dampak penemuannya bagi dunia? Ya, mengubah peradaban dunia, mengubah kegiatan yang manual menjadi kegiatan yang sistematif dan cepat. Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Manfaat apa yang kamu rasakan? Ya, banyak manfaatnya. Kita bisa mengetahui berita-berita dunia, informasi dunia, belajar dari dunia lain, dunia maya dengan cepat. Manfaatnya kita bisa mengakses informasi atau pengetahuan yang berhubungan dengan pembelajaran kita sehari-hari dengan cepat dan tepat. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Perhatikan gambar dari Pak Guru. Pada tahun 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional berupa abakus. Kemudian ada apa lagi? Pada tahun 1821, 1000 tahun kemudian, komputer pertama ditemukan. Tapi bentuknya masih sederhana sekali. Kemudian pada tahun 1939 komputer listrik dibuat. Nah, kemudian ada apa lagi? 1971 abad 20, email atau electronic mail adalah surat elektronik pertama berhasil dikirim. Nah, kalian sudah pernah membuat email, jadi paham apa itu email. Pada tahun 1973, komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse yang kita temukan ketika kalian ke sekolah. Ada komputer isi dengan mouse-nya itu
Itu sudah berkembang dari 1973. Kemudian ada apa lagi? Pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah, home komputer. Sangat mudah sekali, ada keyboard, ada tabung komputernya. Kemudian ada apa lagi? Nah, 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Jadi ternyata internet sudah ada sejak 1983. Kita sudah 2020. Nah, masih ada yang tidak paham dengan internet. Nah, berarti kalian belajarnya kurang jauh, kurang paham. 1994 dimulainya penggunaan internet oleh masyarakat. Ternyata 1994 sudah dimulai penggunaan internet oleh masyarakat. Jadi dari 94 sampai 2000 sudah berapa tahun? 26 tahun. Berarti 26 tahun yang lalu sudah ada internet yang digunakan oleh masyarakat kita. Nah, sampai sekarang sudah ada internet yang kita gunakan melalui HP kita, smartphone kita sudah bisa mengakses internet dengan cepat dan sangat akurat. Nah, bagaimana perkembangan komputer? Jelaskan jawabanmu. Nanti dijelaskan perkembangannya tadi, urutannya dari sebelum Masehi sampai sekarang. Mengapa komputer terus berkembang? Iya, mengapa komputer terus berkembang? Kalian jelaskan. Karena kebutuhan zaman, terus meningkatnya ilmu pengetahuan, jadi komputer terus berkembang. Apa dampak perkembangan komputer bagi manusia? Dampaknya sangat luar biasa. Tetapi ada dampak positif dan ada dampak negatif. Nanti jelaskan, ya. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Apa yang terjadi? Ya, kehidupan itu akan tidak maju, lambat, dan sistemnya sistem manual. Apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Nah, ini sama pertanyaannya. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Apa dampaknya jika ditemukan dalam bidang pendidikan? Ya, membantu kita belajar, kita bisa mencari informasi dari dunia atau daerah lain dengan cepat, ya. Kita bisa belajar dari kegiatan-kegiatan orang-orang yang sudah terampil disampaikan di komputer. Kita bisa mencari itu. Apa dampak ditemukan komputer dalam bidang iptek? Ya, meningkatkan ilmu pengetahuan. Yang dulu kita tidak bisa menggunakan mesin ketik, sekarang sudah menggunakan mesin komputer, ya. Kita bisa menambah pengetahuan, memberitahu dan mencari tahu informasi, ya. Kegiatan-kegiatan dari luar negeri, dalam negeri, kita bisa mengakses dengan cepat. Ilmu pengetahuan kita bertambah. Nah, sekarang seni budaya dan prakarya. Kamu dapat menggunakan alat musik bernada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Alat musik yang digunakan, ya, yang paling dekat dengan kita adalah pianika. Ada angklung, kulintang atau alat musik recorder lainnya. Kita akan berlatih memainkan alat musik sesuai dengan interval nadanya. Nanti kalian persiapkan sendiri di rumah. Ya, paling mudah dicari adalah pianika. Kalian boleh pinjam kepada kakak kelas kalian yang sekarang sudah SMP. Mereka sudah punya semua, insya Allah. Awalnya kita berlatih memainkan solmisasi tangga nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do pada pianika. Nanti kalian praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Kemudian nada-nada berikut ini berjarak 1. Do, ke, re, 1, re, ke, mi, fa, ke, sol, ke, la. Ini sudah Pak Guru sampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Nada berjarak setengah, mi ke fa, ti ke la. Nada berjarak 2, do ke mi, do re mi, do ke mi jadi 2. Fa ke la, fa sol la, fa ke la jadi 2. Nada berjarak 1,5 itu re ke fa, re mi fa, re mi fa. Karena re mi itu setengah, ulang, re mi itu 1, ya. Mi ke fa setengah jadi re, ke fa itu 1,5. Mi sol juga la do. Kesimpulan pembelajaran kali ini adalah setelah ditemukannya komputer, masyarakat dunia berubah, baik kehidupan sosial, ekonomi, serta budayanya. Alat musik yang mudah untuk memainkan nada-nada lagu sederhana dengan memperhatikan intervalnya adalah pianika, recorder, kulintang, dan sebagainya. Sekian dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.